welcome to Z Story. Kenalin, aku Ceisha dan aku yang akan menemani kalian semua 10-15 menit ke depan ngobrolin hal-hal lucu, konyol, dan bahkan kita bisa dapat insight-insight menarik nih. Kali ini aku yang narasumber yang super kece banget, pastinya super bisa kasih pengalaman ke kita-kita semua. Pengen tahu kan apa aja sih yang dilakukan sama Kak Gifty ini di Jerman. Jangan lupa untuk teman-teman Ders like, comment, and subscribe, and please welcome Kak Gifty. Halo. Halo Kak, apa kabar? Baik Kak, puji Tuhan. Kakak gimana kabarnya? Baik. Puji Tuhan, baik juga. Nah, boleh dong Kak memperkenalkan dirinya? Oke. Halo semuanya, nama aku Gifty Bethany Thomas. Boleh dipanggil Gifty. Umur aku sekarang 21 tahun dan sekarang aku tinggal di Jerman, lebih tepatnya di kota Dortmund. Aku baru saja menyelesaikan Ausbildung aku tahun ini dan sekarang aku bekerja. Udah kerja, ya. Oke, jadi aku mau nge-spill sedikit. Kak Gifty ini jurusan gastronomi, betul kan Kak? Betul Kak, jurusan Oke. gastronomi. Nah, ini Kak Gifty sendiri kan Ausbildung jurusan gastronomi. Apa sih yang ngebuat Kak Gifty sendiri akhirnya tertarik atau memutuskan untuk mengikuti program ini dan jurusan ini? Oke, jadi sebenarnya aku awalnya tuh nggak ada plan Kak mau ke Jerman itu. Oke. Jadi semuanya itu berjalan kayak spontan aja karena sebenarnya awalnya cita-cita aku atau impianku setelah SMA itu aku cuma pengen kuliah musik di Indonesia. Oke. Tapi ternyata mungkin kehendak Tuhan lain ya. Akhirnya papaku dapat info dari temennya dan temennya itu ikut Ausbildung sebagai koki di Jerman. Dan papaku tanya aku, kau mau nggak ke Jerman aja gitu kan. Terus akhirnya aku, iya boleh gitu. Tanpa berpikir panjang, aku akhirnya mengiyakan. Dan akhirnya aku ke Jerman. Kalau untuk kenapa jurusan gastronomi sendiri sebenarnya karena waktu di Indonesia itu kan kita memang ditawarkan beberapa jurusan itu nggak banyak ya Kak. Karena betul. Kalau misalkan kita mau jurusan lain itu pengurusan dokumennya sedikit sulit dan bahasanya juga harus beneran sertifikatnya bahasanya harus B2 sampai S1. Jadi waktu itu adanya perhotelan, terus restoran, sama koki, dan dari ketiga itu yang menurut aku mulai lumayan ada passion di situ itu di jurusan restoran gitu. Oke. Nah, syarat-syarat untuk ikut jurusan ini tuh susah nggak sih Kak menurut Kak Gifty sendiri? Kalau syarat-syarat itu sendiri sih sebenarnya nggak susah ya Kak. Yang penting kita harus punya sertifikat bahasa. Kalau di jurusan yang aku ambil itu minimal B1, sertifikat bahasa Jerman. Terus juga pengalaman kerja. Tapi kalau pengalaman kerja ini sebenarnya opsional sih Kak. Maksudnya aku pun ke Jerman tanpa ada pengalaman kerja, dulu kerja di hotel atau di restoran. Jadi yang penting tuh bahasa sama ijazah SMA. Karena aku juga kan waktu lulus SMA langsung ke Jerman gitu. Jadi nggak perlu harus S1 dulu gitu. Oke. Nah, semenjak ikut Ausbildung ini yang restoran ini, di dalam sini kamu menjadi kayak apa ya? Pandangan kamu terbuka nggak atas restoran ini atau lebih mendalami jurusan ini? Maksudnya perbedaan restoran di Jerman sama di Indonesia? Betul. Banyak banget sih. Kan awal-awal aku waktu mau Ausbildung kan aku mikirnya kerja di restoran itu mungkin gampang ya, cuma kayak biasa nganter makanan. Ternyata tidak gitu ya Kak. Ternyata banyak banget hal-hal yang dipelajarin. Karena waktu itu aku waktu Ausbildung itu di hotel. Jadi kayak menata meja aja tuh ada aturannya berapa sentimeter jarak sendok sama garpu gitu loh. Terus berapa sentimeter taplak meja yang harus diletakkan gitu kan Kak. Terus juga karena kita kerja di hotel otomatis kan kalau orang Jerman kan suka minum wine sama bir ya Kak. Itu juga kita belajar cara nuangin wine yang baik dan benar, terus cara mempresentasikannya gimana. Terus di sekolah juga kita banyak belajar tentang kayak teh itu terbuatnya dari apa, terus belajar juga tentang banyak makanan-makanan kayak beneran sedetail itu dan itu ternyata susah juga gitu untuk dipelajarin, gak segampang yang aku ekspektasikan.
gitu. Oke, nah kan tadi ada teknik cara-caranya berapa sentinya itu kan teori gitu ya. Ada nggak sih selain itu Betul. apa ya? Mungkin pelajaran-pelajaran yang lainnya yang dipelajari lewat Ausbildung ini yang ternyata kayak oh ternyata gue harus lebih seperti ini loh kalau di restoran Jerman. Oke, mungkin lebih ke cara kerjanya sih Kak. Mungkin kalau Oke. di Jerman itu kan tipikal orang-orang Jerman tuh kerja tuh harus serba cepat. Mm-mm. Harus serba cepat, terus juga harus tepat waktu kayak gitu. Jadi Oke. datang tepat waktu, pulang pun tepat waktu. Jadi kalau misalkan terkadang aku sering overtime juga kalau kerja, tapi orang Jerman tuh Oh, tipikal yang kayak kalau kamu udah selesai kamu pulang gitu loh. oke. Mungkin kalau di Indonesia kan sering banget overtime mungkin ya Kak. Betul, betul. Kalau di Jerman tuh tipikal orang Jerman yang harus tepat waktu. Terus mungkin lebih ke kayak orang Jerman tuh tipikal yang kalau ngomong itu kan to the point ya Kak. Betul. Jadi Mm-mm. itu juga salah satu perbedaannya kalau kerja sama orang Jerman gitu, apalagi di restoran gitu, kalau mereka ngomong belak-belakan sama kita ya mungkin itu apa namanya kita terima, tapi maksudnya mereka tuh setelahnya tuh mereka lupain gitu. Jadi eh, nggak nggak dendam atau gimana gitu Kak, karena emang tipikal mereka to the point gitu. Tapi Oke. selebihnya kalau kerja di restoran sebenarnya sama-sama aja sih. Oke, jadi semua restoran sebenarnya pasti punya aturannya masing-masing di setiap restoran gitu ya, tapi kurang Yep. lebihnya mereka semua sama aja gitu. Kalau misalnya nih Kak bicara soal karir di gastronomi ini kan, tadi Kak Gifty sendiri sudah lulus dari Ausbildung ini Aku berarti udah ya? lulus Ausbildung. Iya betul. Wow, Kak Gifty sendiri ngejalanin Ausbildung ini berapa tahun Kak? Aku ambil yang 2 tahun Kak. Oke, oke. Nah, setelah dari sini Kak Gifty sendiri punya nggak sih impian atau akan apa yang dilakuin untuk kedepannya? Kalau impian aku sih, kalau untuk sekarang aku belum kepikiran gimana-gimana ya Kak, karena Oke. mungkin aku kalau sekarang pengen kerja dulu gitu. Mm-mm. Kerja dulu. Mungkin kalau misalkan aku ada kesempatan, aku pengen coba buka restoran juga. Cuman Wow. masalahnya aku ini nggak bisa masak Kak. Jadi Oke. jadi aku masih kurang yakin kalau untuk itu. Mungkin aku mungkin akan ambil Ausbildung lagi sih Kak. Kalau untuk itu. Wow, keren sekali. Oke nih, ada nggak sih pengalaman lucu, konyol selama Kak Gifty sendiri lagi bekerja deh, lagi di restoran? Mungkin ketemu apa ya, yang datang tuh kocak-kocak atau gimana, atau nggak ngerti bahasa mereka saat baru datang. Oke, ada banyak sih kalau dibilang. Wow, banyak. Kan masalahnya aku kan cuma 6 bulan belajar bahasa Jerman ya. Iya. Jadi kalau pas ke Jerman tuh ya pasti banyak banget miskomunikasi sama Oke. tamu, sama teman Hmm. kerja. Tapi yang paling lucu itu aku pernah keceplosan ngomong bahasa Indonesia ke tamu. Wow, oke. Jadi karena mungkin saking hektiknya banget, Heeh. terus akhirnya aku lupa sih aku ngomong apa gitu, Mm-mm. tapi aku kayak keceplosan gitu bilang kayak tunggu ya kayak gitu. Oh, Terus aku kayak ya gitu kayak Entschuldigung gitu aku bilang. oke, oke, Aku oke. kayak astaga gitu Mm-mm. bisa-bisanya gitu. Karena emang karena pusing juga kan Kak. Iya. Karena aku juga ada apa namanya teman kerja yang dari Indonesia juga. Jadi kadang Oh, kita oke. komunikasi bahasa Indonesia, terus ada juga yang pakai bahasa Inggris. Jadi Mm-mm. Banyak pusing gitu. banyak bahasa ya dalam satu lingkup tuh banyak Iya, banget bahasa yang kita keluarkan ya. betul betul. Oke deh, Kak Gifty itu tadi cerita-cerita lucunya, cerita-cerita apa ya yang pengalaman-pengalaman yang Kak Gifty yang dilalui dan aku mau nanya nih, sebenarnya last question sih. Ada nggak sih pesan-pesan untuk teman-teman di luar sana yang mau ikut jurusan gastronomi juga eh, yang baru lulus SMA, kira-kira Kak Gifty ada saran atau pesan nggak buat mereka semua? Oke, kalau pesan dari aku sih yang pertama itu bahasa ya teman-teman, kayak Oke. karena aku sendiri agak sedikit menyesal kenapa dulu waktu di Indonesia aku nggak belajar bahasanya tuh lebih ekstra gitu, karena ketika kalian di Jerman tuh bahasa itu yang paling penting. Kalian harus berkomunikasi sama orang Jerman, karena orang Jerman nggak semua bisa bahasa Inggris kan. Iya. Jadi yang pertama itu bahasa harus lebih ditingkatkan. Yang kedua itu mungkin kalian boleh mulai
kayak searching-searching apa aja sih yang dipelajarin selama Ausbildung. Jadi ketika kalian nanti masuk ke sini tuh kan gak kaget sama materi-materi pelajaran di sekolah. Terus yang ketiga, siapkan mental, karena itu penting banget. Karena kehidupan di Jerman juga kan berat ya gitu, apalagi kalau kalian sendiri gitu kan. Jadi mungkin boleh berekspektasi bagus sama Jerman, tapi juga jangan lupa untuk aware juga, karena oh aku juga harus siap sama nanti kehidupan di Jerman gimana, kayak gitu. Oke. Nah, teman-teman jangan lupa juga untuk follow sosial medianya Kak Gifty. Nanti mungkin aku taruh di sini karena Kak Gifty itu lumayan aktif di sosial medianya, di TikToknya juga sering membagikan hal-hal menyangkut Jerman ya Kak, maksudnya kayak membagikan informasi lah seputar Jerman gitu. Oke deh Kak Gifty, thank you so much udah mau sharing-sharing di Dutch Entertainment ini. Semoga teman-teman di luar sana mau ikut Ausbildung dan mau ikut jurusan atau mengambil jurusan gastronomi ini. Oke, see you. Terima kasih Kak Gifty. Terima kasih juga Kak, sehat-sehat terus. Iya. And itu dia tadi teman-teman Dutch Entertainment. Thank you so much udah mau nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan selalu pantengin Dutch Entertainment. Setiap minggunya akan upload. Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Gestar kita tadi. Aku tulis di sini ya. Bye, see you.